Hai semuanya, kalian suka permen karet kan? Siapa sih yang tidak suka permen karet? Ya, permen karet adalah salah satu permen yang disukai anak-anak hingga dewasa dengan berbagai rasa dan bentuk yang berbeda-beda. Seperti salah satu karakter dari Adventure Time, yaitu Princess Bubblegum. Dia adalah manusia yang terlahir dari permen karet. Lalu, bagaimana permen karet dibuat? Apa positif dan negatif dari permen karet? Serta bagaimana awal permen karet diciptakan? Kita mulai penjelasannya. Permen karet adalah permen yang bisa dikunyah dan dapat dibuat untuk meniup gelembung. Cirinya yaitu memiliki warna yang beraneka ragam dan mempunyai rasa yang berbeda. Permen karet bersifat lengket dan membuat balon dalam waktu tertentu, serta menenai wajah apabila gelembungnya sudah melewati batasnya atau ada yang meletusnya. Agar permen karet dapat membuat bola, dia harus meletakkan gusi dan menekannya ke belakang gigi. Kemudian dorong dengan lidah, kemudian digelembungkan. Rasa permen karet sangat beragam dan menjadi tampilan yang mencolok saat pertama kali melihat dan merasakan permen karet. Rasa dalam permen karet seperti strawberry dan raspberry sebagai perasa alami dan umum digunakan. Namun ada juga rasa daun mint dan lemon untuk memberikan rasa asam dalam permen karet. Bahan dalam permen karet yaitu karet alami dari getah pohon karet. Namun harus dites uji kemunian dan kebersihan. Namun ada juga yang memakai bahan sintetis. Kelebihannya yaitu rasa yang tahan lama, tekstur yang lebih baik, dan mengurangi lengket dari permen tersebut. Bagi masyarakat Yunani kuno, mengunyah permen karet sudah menjadi kebiasaan umum. Mereka mengunyah damar dari pohon mastik di Turki, berupa getah dan juga bubuk untuk membuat permen karet. Penduduk asli di Amerika Utara mengunyah damar dari pohon cemara yang dilakukan secara turun-temurun hingga awal abad ke-19 yang kemudian diganti dengan parafin sebagai pengganti damar. Suku Maya di Amerika Tengah mengunyah stizol, yaitu permen karet versi mereka, yang merupakan bagian cairan getah tebal dari pohon sapodilla atau dikenal sebagai sawo sebagai bahan dasar permen karet. Bisnis permen karet dilakukan oleh John Bacon Curtis pada tahun 1848 dengan cara mendidihkan damar cemara di dalam panci dan laku keras. Namun jadi persaingan yang tidak sehat karena tidak memiliki hak paten. 2 tahun kemudian, karena pohon cemara banyak digunakan untuk membuat kertas, dia mengganti bahan dasarnya dengan parafin dengan rasa yang manis. Dibentuk berbagai macam dan dibungkus dengan kartu bergambar. Pada tahun 1865, William G. White menambahkan rasa permen karetnya dengan rasa menthol atau daun mint agar ada sensasi segar untuk menyegarkan nafas.
Tahun 1869, William Finley Simple, seorang dokter gigi dari Mount Vernon, Ohio, mendapat hak paten untuk permen karet dengan getah karet sebagai bahannya. Namun, dia tidak melakukan penjualan secara komersial dari permennya. Justru Thomas Adams yang membuat permen karet dan menemukan permen karet secara massal. Produksinya berupa bola permen karet putih yang dirancang sendiri beserta batang-batang permen karet yang manis. Awal abad ke-20, Frank Henry Fleer memperkenalkan permen karet jenis bubblegum yang dituliskan oleh akuntannya bernama Walter Dummer. 22 tahun kemudian, Walter bereksperimen dengan formula Blibber-Blubber yang tidak begitu lengket dan mudah diregangkan. Permen ciptaannya adalah Turbo Bubble. Pada masa Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua, permen karet menjadi bisnis besar karena permen karet dapat menenangkan saraf, menghilangkan haus, dan mengurangi tekanan. Sehingga permen karet dimasukkan dalam perlengkapan militer. Tahun 70-an, permen karet sintetis diperkenalkan masyarakat. Merek yang menggunakan bahan tersebut adalah Hubba Bubba dan Bubba-Yum. Pemecahan rekor dengan menggunakan permen karet pernah dilakukan oleh Susan Montgomery Williams dari Fresno, California. Dia memecahkan rekor dunia Guinness untuk gelembung permen karet terbesar dengan diameter 66 cm di tahun 1996, serta Chatfield, pemegang rekor untuk gelembung permen karet tanpa genggam terbesar dengan diameter 51 cm pada tahun 2004. Pariwisata bertema permen karet berada di Bubblegum Alley, pusat kota San Luis Obispo, California, yang dikenal dengan tempat permen karet bekas di dinding gang, serta The Market Theater Gun Wall, yaitu dinding bata yang dilapisi permen karet bekas di Gun Post Alley, downtown Seattle. Permen karet sangat bermanfaat saat menunahnya. Di antaranya yaitu mengurangi stres. Orang yang mengunyah permen karet saat masa cemas dan stres akan merasa tenang dan penuh konsentrasi. Permen karet dapat menjaga kesehatan gigi dan mulut, khususnya yang bebas gula. Orang yang mengunyah permen karet bebas gula memiliki risiko rendah mengalami gigi berlubang. Produksi air liur akan meningkat untuk membantu membersihkan gigi dan mulut dari bakteri dan sisa makanan. Permen karet juga dapat mengurangi rasa lapar dan nafsu makan lebih terkendali. Ini sangat baik untuk diet atau mengurangi ngemil dan makan makanan berlebih karena dapat menurunkan berat badan. Mengunyah permen karet juga bagus untuk memperkuat rahang dan menencangkan otot wajah. Itulah mengapa mereka membuat gelembung dari permen karet karena rahang dan otot wajah sangat berpengaruh. Perih di lambung akibat asam lambung dapat dikurangi dengan mengunyah permen karet. Saat dikunyah, produksi air liur akan bertambah dan berubah menjadi basah saat menelan. Hasilnya, asam lambung menjadi netral
dan iritasi di kerongkongan juga berkurang. Permen karet juga berbahaya kalau sering memakannya, seperti menambah keinginan untuk makan junk food, terutama permen karet rasa mint yang akan mengurangi makan buah-buahan dan meningkatkan keinginan untuk makan makanan berkalori tinggi, serta membuat sayur dan buah menjadi pahit. Sama halnya dengan memakan makanan manis, permen karet juga akan menimbulkan masalah di gigi. Karena efek dari pemanis buatan akan membuat kerusakan dan pembusukan di gigi. Rahang juga menjadi masalah jika terlalu sering mengunyah permen karet akan menimbulkan rasa sakit pada rahang untuk digerakkan. Gula dalam permen karet sangat tinggi dan akan berbahaya jika sering mengunyah permen karet, seperti masalah pencernaan, di antaranya sakit perut, kram, dan perubahan waktu buang air besar, serta memicu diare dan sembelit. Blubber adalah permen karet pertama yang diproduksi awal abad ke-20 yang dibuat oleh Frank Henry Freer yang kemudian dikembangkan oleh Walter Dreamer. Awalnya, permen karet buatan Frank sangat rapuh dan lengket, sehingga permen karetnya tidak pernah dipasarkan. Kemudian, Walter menambahkannya dengan latex. Hasilnya adalah merek permen karet yang bernama Double Bubble. Walter menggunakan warna pink yang dimiliki sebagai pewarna makanan yang dia punya saat itu, lalu diadopsikan oleh produsen permen karet berikutnya. Permen karet bazooka adalah permen karet yang dipakai pada masa Perang Dunia Kedua dan dipasarkan 2 tahun setelah perang berakhir. Permen ini diproduksi oleh Tubbs Company di Brooklyn, New York, yang dikemas dengan warna merah, putih, dan biru. Lotte adalah salah satu produsen permen karet yang berpusat di Seoul, Korea Selatan. Awal mulanya dimulai saat Shin Kyung-ho memutuskan untuk membuka bisnis sendiri setelah lulus perguruan tinggi di Tokyo. Produksi permen karetnya diperkenalkan oleh tentara perang Amerika Serikat setelah selesai Perang Dunia Kedua. Dan pada tahun 1948, Shin membentuk Lotte Company. Produk yang digunakan saat ini adalah xylitol dengan berbagai rasa, seperti strawberry, jeruk nipis, dan blueberry. Wrigley's adalah permen karet terbesar di dunia yang dikelola oleh Wrigley's Company pada tahun 1891. Pendirinya adalah William Wrigley Jr. yang berbasis di Ghost Island, Chicago, Illinois. Produk andalan mereka adalah Wrigley's Double Mint Chewing Gum dan Hubba Bubba. Produk inilah yang menjadi legenda dalam perjualan permen karet. Perfective Van adalah perusahaan permen multinasional Italia dan Belanda pada tahun 2001 dengan penggabungan Perfetti dari Italia dan Van dari Belanda. Mereka lah yang memproduksi Big Bubble, Mentos, dan Happy Den sebagai permen karet yang mudah ditemukan di warung-warung kecil dan minimarket. Namun,
ada juga permen karet yang dijadikan sebagai perasa dalam minuman dan makanan, seperti minuman sachet atau agar-agar bubuk. Dapat disimpulkan bahwa permen karet memiliki sejarah yang panjang, dari mendapatkan hak paten sampai berkompetisi dalam bisnis. Permen karet bisa memberikan dampak positif seperti menambah konsentrasi dan pengganti kopi. Namun jangan berlebihan mengunyah permen karet, karena akan berdampak buruk pada kesehatan. Terima kasih sudah menonton video ini dan tunggu videoku yang berikutnya. Sampai jumpa.